sekali rasanya kita akan memulai acara terbaru kami, yaitu Malpon Podcast. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani Yasmin yang akan membantu acara pada hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda semua yang ada di rumah sana. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat fenomenal dan juga sangat hangat nih teman-teman, yaitu agensi AMDAL untuk dunia bisnis. Wih, dari katanya aja udah keren nih, AMDAL dan bisnis. Apa sih dan AMDAL dan bisnis itu? Oke, kita langsung aja menyambut narasumber kami, yaitu ada Pak Nur Wiyoto, MSI. Salam kenal Pak Nur. Salam kenal Mbak Regita. Senang sekali ketemu pada pagi hari ini. Oke, sehat Pak Nur? Sehat, alhamdulillah, selalu sehat. Oke. Nah, di sini Pak Nur ini sudah terbiasa nih dalam menyusun dokumen AMDAL. Mari kita akan tanya-tanya berbincang dengan Pak Nur Wiyoto. Baik Pak Nur. Siap. Bagi selaku pelaku usaha AMDAL nih yang sering dianggap sekedar formalitas dan administrasi aja nih Pak Nur, bahkan baik ya itu dokumen yang tersimpan peran secara krusial untuk juga memastikan keberlanjutan bisnis sekaligus keberlanjutan lingkungan. Nah, di era bisnis yang modern ini, ketika konsumen semakin peduli pada isu lingkungan dan regulasi semakin ketat, pemahaman tentang AMDAL bahkan cuma untuk kewajiban hukum, tapi juga bagian dari strategi bisnis yang sangat cerdas. Wah, kenapa bisa seperti itu tuh teman-teman? Di episode awal ini akan pertama kali akan kita kupas tuntas kenapa AMDAL itu penting dan bagaimana AMDAL bisa jadi peluang bagi pelaku usaha, dan apa risiko bisnis jika mengabaikannya. Siapkan catatan Anda, karena kita hanya akan bicara tentang soal regulasi, tapi juga soal bagaimana membangun bisnis yang berdaya saing tinggi dan bertanggung jawab secara lingkungan. Mari kita akan memulai obrolan kita bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Pak Nur Wiyoto. Pak Nur Wiyoto. Oke, Pak Nur, apa sih pengertian dari AMDAL dan apa hukum Indonesianya tentang AMDAL itu yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Regita. Jadi AMDAL itu sebetulnya sesuatu yang sederhana saja. Jadi kajian yang membahas tentang dampak lingkungan yang besar dan penting ya terhadap satu rencana usaha atau kegiatan, dan kepentingan kajian itu adalah untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan sebuah rencana usaha bisnis dalam hal ini. Memang kita ini agak banyak salah paham ya tentang AMDAL, terutama terkait dengan bisnis. Padahal maksudnya AMDAL dulu itu justru AMDAL ini bisa membantu bisnis. Semakin bisnis atau pengusaha itu komitmen dengan AMDAL, maka justru harapannya bisnisnya akan berkembang, bisnisnya akan menguntungkan, dan bisnisnya justru ke depan itu akan terus berkelanjutan. Ya. Nah, kalau kita bicara AMDAL, sebetulnya hukum internasional juga itu sudah menyediakan landasannya dan panduannya. Kalau kita di Indonesia, undang-undang AMDAL itu sekitar tahun 80-an pertama itu. Kemudian berkembang, dan yang masih dipakai terakhir ini sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kan Cipta Kerja itu menggabungkan banyak aspek sehingga masih ada persoalannya. Sehingga dalam konteks AMDAL kita punya landasan yang sudah berlaku seluruhnya, itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang terbaru kaitannya dengan undang-undang di Cipta Kerja itu kita punya peraturan pemerintah itu tahun 2021 ya, PP nomor 22. Nah, itu sebenarnya panduan yang
kita pakai untuk bicara tentang AMDAL, dan dalam hal ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana AMDAL itu membantu para pengusaha untuk lebih maju bisnisnya. Ya. Oke, baik nih Pak Nur. Jadi AMDAL itu tuh suatu kajian yang mengenai dampak besar dan juga penting bagi suatu rencana dan usaha ataupun kegiatan dalam lingkungan hidup ya Pak, berarti ya Pak ya. Berarti kalau nggak ada AMDAL kita nggak bisa membangun suatu usaha yang di dalam lingkungan itu dong Pak? Ya, membangun dulu itu kan tidak ada aturan hukum tentang AMDAL ya. Ya, pembangunan sudah berjalan lama. Tapi ternyata kan tanpa aturan itu kemudian menjadi rusak lingkungan, semakin parah terjadi pencemaran, polusi udara, pencemaran air dan sebagainya. Sehingga sekarang ada aturan hukum itu. Nah, sebetulnya itu sekarang posisinya wajib bagi seluruh rencana usaha atau rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh para pebisnis. Walaupun bisa jadi rencana usaha itu kan ada yang skalanya besar, ada yang skalanya sedang menengah, ada juga yang skalanya kecil. Nah, karena basis AMDAL itu adalah sekarang berbasis risiko, maka kita mulai dengan dunia usaha yang punya peluang memberikan resiko dampak lingkungan yang besar dan dampak lingkungan yang penting. Ya misalnya perkebunan yang mencapai 10.000 hektar, 5.000 hektar, atau pertambangan batu bara, pertambangan nikel dan sebagainya yang juga ribuan hektar, atau mungkin juga pabrik-pabrik, industri yang memerlukan modal yang sangat besar, tapi juga ada yang menengah. Dampaknya katakanlah menengah, dan bahkan juga ada yang usaha yang resikonya secara lingkungan itu kecil gitu ya. Kita berfokus pada proyek-proyek yang membangun untuk masyarakatan itu yang punya dampak besar dan dampak yang menengah lah. Walaupun sebetulnya untuk izin lingkungan itu wajib untuk seluruh usaha, walaupun kecil ya. Nah, kalau yang dampaknya kecil itu kita sering hanya semacam surat pernyataan pengelolaan lingkungan, cukup SPPL saja. Tapi kalau dampaknya lebih besar itu kita mengenal dengan dokumen UKL ya, dan UPL, upaya pengolahan lingkungan dan pengendalian. Nah, yang besar itu dokumen ANDAL, analisis dampak lingkungan, yang nanti produk akhirnya adalah ada dokumen RKL dan RPL. Jadi semuanya harusnya punya dokumen itu. Kalau tidak punya, maka ya jadi ilegal. Ya, jadi secara hukum tidak taat aturan. Nah, namanya tidak taat aturan kan akan bisa kena sanksi, bisa kena bahkan usahanya bisa ditutup, atau bahkan ada juga yang sampai usahanya itu ya maju ke pengadilan, dipidanakan, gitu Mbak Devita. Oh, berarti AMDAL itu sangat penting banget ya Pak ya? Sangat dan sangat strategis, ya sangat strategis. Untuk masa depan itu menentukan sebetulnya. Ya. Berarti kalau nggak ada AMDAL, para pelaku usaha atau pelaku bisnis pun tidak bisa membuat bangunan ya atau perusahaan ya berarti ya Pak ya? Ya, idealnya itu memang begitu. Jadi AMDAL itu disusun dalam tahap perencanaan proyek. Jadi bisnisnya itu belum berjalan, masih di awal. Ya. Walaupun kita juga ada kenyataan bisnis-bisnis, industri-industri, mungkin pabrik, perkebunan itu yang sudah jalan. Sementara dokumen AMDAL-nya belum disusun. Nah, itu bisa kita bantu dengan adendum dokumen AMDAL. Dan saya di Malcon ya, Malcon Institute sebagai salah satu tenaga ahli bidang lingkungan ini siapa untuk membantu para pebisnis
untuk menyusun dokumen AMDAL yang berkualitas, ya cepat lah gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman, memang berdasarkan besarnya dampak kajian itu, dalamnya kajian itu, tapi dalam kaitan dengan waktu, kalau dokumen AMDAL KRPL, ya kami bisa menyelesaikan sekitar 4-6 bulan lah. Ya, walaupun ada kasus-kasus itu yang 1 tahun lebih, bahkan 1 tahun itu belum selesai, tapi kami punya komitmen untuk menyelesaikan semuanya itu sekitar 4-6 bulan. Nah itu kalau dokumen AMDAL ya. Nah kalau dokumen yang resikonya menengah atau sedang itu berdasarkan pengalaman, ya cukup 2-3 bulan kita sudah selesai, dan ya cepat lah ya. Dan kami tanggung jawab untuk kualitas sampai pada membantu izin lingkungannya itu keluar. Ya. Oke, baik nih Pak. Bapak kan udah menjelaskan ya kalau nggak ada AMDAL itu kita nggak bisa membangun suatu perusahaan atau suatu bisnis ya Pak ya. Apa sih Pak resiko hukum atau sanksi bagi pembisnis jika tidak mempunyai dokumen AMDAL tuh Pak kira-kira Pak? Ya, secara hukum berarti bisnisnya ilegal gitu ya. Tidak diakui secara hukum oleh negara gitu. Dan kalau sebuah usaha di suatu negara tidak diakui itu kan punya dampak yang luar biasa gitu ya. Nah dalam kasus lingkungan itu implikasi kalau tidak punya dokumen AMDAL perusahaan itu bisa, ya yang pertama akan ditegur lah ya. Akan ditegur oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas pembangunan. Kalau ditegur nggak mempan gitu ya, dikirim surat teguran administratif ya, yang teguran itu kan bisa lesan, bisa teguran tertulis administratif ya. Kirim surat resmi teguran untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan. Tapi kalau ada juga ya yang bandel gitu ya, pengusaha ada yang nakal juga gitu ya, walaupun ya mudah-mudahan tidak banyak gitu. Nah itu nanti bisa proses operasionalnya dihentikan, ya di stop, tidak boleh ya. Jadi kalau sebuah bisnis di stop kan berarti akan banyak kerugian sekali ya, pemasukan nggak bisa, mungkin karyawannya juga akan resah gitu ya. Jadi kerugiannya sangat besar. Dan kalau juga sudah di stop, harusnya kan ada perbaikan ya, perbaikan tentang yang dipersoalkan. Ya. Apakah itu pencemaran laut, kayak pencemaran udara, ya harus perbaiki supaya yang mencemari itu berkurang dengan teknologi tertentu. Kalau mencemari air, ya bangunlah instalasi pengolahan air limbah. Atau kalau yang mencemari B3 ini yang sebetulnya sangat merusak ya, tapi kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang kurang. Nah, ini juga harus diperbaiki. Itu ada yang disebut dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi ya ilegal itu janganlah, kita Indonesia ini kan negara hukum ya. Jadi para pengusaha kami siap membantu lah, apapun kesulitannya dari para pengusaha itu untuk terkait dengan lingkungan, kita siap untuk membantunya. Oke, baik nih Pak, ada nggak sih Pak contoh kasus yang bandel gitu, yang pernah terjadi pelanggaran gitu Pak? Contoh kasusnya gitu Pak? Ya, sebetulnya kalau kasus itu menurut saya banyak ya banyak. Hanya memang kan pemerintah juga tampaknya ada yang bagian pemerintahan tertentu itu kekeh gitu ya, menjalankan peraturan harus betul-betul dijalankan. Tapi juga banyak yang masih katakanlah berimbang lah antara pertimbangan bisnis supaya jalan terus, jangan terganggu, atau juga masalah-masalah lain. Nah, saya termasuk yang salut ya dengan menteri yang baru ini, Menteri
yang baru ini, karena kelihatannya memang penegakan hukum itu menjadi sangat penting. Pada periode yang lalu itu kan ya masih banyak kompromi lah menurut saya, sehingga pelanggaran itu sepertinya tidak sampai ke ranah hukum, sehingga kalau kasus misalnya usaha diberhentikan, stop dan stop seterusnya gitu, atau pelakunya pengusahanya itu dipenjara gitu sekian tahun, kasus yang real sebetulnya masih sedikit lah gitu ya. Ya, walaupun terakhir itu saya lihat di kompas.com itu ada kasus yang diberhentikan pembangunannya, itu pembangunan hotel ya di Jawa Barat, di Lido ya, Jawa Barat. Itu kasusnya ini Pak Menteri dan dari Dewan itu melihat belum ada dokumen AMDAL, tapi sudah berjalan, dan kemudian danau itu menjadi apa namanya cangkal, airnya menjadi keruh dan menjadikan dampak banjir yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, sampai hari ini saya lihat itu masih di stop ya, diberhentikan. Dan biasanya kalau pemerintah stop itu kan memberikan peluang kepada pengusaha untuk perbaiki dong gitu, nanti dibuktikan dengan teknologi tertentu sehingga dampak lingkungan akan berkurang atau tidak. Dan kasus-kasus yang lain sebenarnya banyak ya, tapi bisa dilihat di info-info di surat kabar atau ini banyak sebetulnya. Nah, memang dari sisi saya sebagai peneliti itu ingin sekali pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup kabupaten maupun provinsi atau pusat itu lebih berani dan tegas. Kalau perusahaan yang melanggar ya sudah ini aja, di peringatan keras, kalau masuk bandel juga di stop, bandel juga masuk pengadilan. Dan prosesnya jangan lama-lama. Saya mendukung kalau ada itu. Tapi juga di yang lain, kita di Malcon Institute itu siap untuk membantu para pengusaha, para pebisnis yang butuh untuk menyelesaikan masalah itu, kita bantu semaksimal mungkin sampai selesai. Itu Mbak Lila. Oke, baik nih Pak. Tadi kan Bapak Ibu sudah menjelaskan sanksi-sanksi dan juga manfaatnya juga nih. Nah, kalau manfaat dokumennya nih Pak bagi masa depan pebisnis atau masa depan bisnis yang ada di Indonesia itu apa ya Pak ya manfaatnya? Ya, yang pertama yang terasa banget itu memang berarti perusahaan itu legal ya, diakui secara hukum tidak melanggar, karena izin AMDAL itu wajib istilahnya. Itu yang paling mudah lah diberikan keuntungan bagi perusahaan. Tapi sebetulnya maksud substansi dari AMDAL itu adalah membantu pengusaha itu untuk tidak rugi dalam jangka panjang, menguntungkan secara bisnis, tapi sekaligus tidak merusak lingkungan. Nah, makanya para orang penggiat lingkungan itu akan membantu memperkirakan di proyek tertentu itu punya dampak peluang yang besar itu apa. Nah, katakanlah perkebunan ya, sawit atau karet atau yang lain itu pasti kan kalau awalnya dari hutan, mereka akan merubah hutan menjadi kebun. Itu pasti dampak besar pertama adalah tentang flora dan fauna. Nah, kita akan coba analisis secara mendalam apa sih dampak jangka panjangnya dari perubahan itu terhadap gangguan flora dan fauna tadi. Yang penting utama adalah adakah jenis tumbuhan atau hewan yang sifatnya penentu bagi ini. Dengan bahasa akademik itu termasuk kategori yang langka, kategori yang dilindungi oleh undang-undang, atau tumbuhan dan hewan yang sifatnya endemik. Nah, itu menjadi prioritas. Jadi, kalau di situ ada yang masuk daftar itu menjadi penting
untuk diberikan caranya supaya tidak punah, tidak rusak, tidak menurun kualitasnya. Nah, kalau satu industri misalnya dia mengeluarkan limbah cair, apa ya contohnya, kalau di kota itu industri tekstil itu banyak ya. Kemudian kalau pertanian ya pabrik sawit itu banyak mengeluarkan limbah, pabrik karet juga banyak mengeluarkan limbah. Nah, itu kita harus mengelola limbahnya sehingga tidak terjadi pencemaran di air sungai yang kemudian pencemaran itu ke laut. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik dari awal, itu pasti akan menjadi masalah masyarakat. Masyarakat akan protes itu, dan kalau udah protes kan bahaya itu, bisnisnya akan terganggu ya. Sehingga kalau direncanakan dari awal, hal-hal itu akan bisa diperkirakan untuk dampak-dampak yang lain. Nah, pasti akan terjadi efisiensi operasional ya, perusahaan itu kalau melaksanakan AMDAL dari awal. Karena tadi masalah dengan masyarakat tidak akan terjadi, masalah dengan pemerintah tidak akan terjadi, masalah dengan investor tidak akan terjadi. Nah, itu kan butuh biaya besar yang kalau tidak dilakukan. Tapi dengan AMDAL yang bagus, itu biaya-biaya itu sudah nggak ada lagi. Jadi efisiensi, efektivitas pengelolaan, efisiensi dari pemborosan, efisiensi dari biaya-biaya yang di luar dugaan gitu ya, itu menjadi kecil. Jadi secara operasional perusahaan, kalau pengusaha ini concern dengan AMDAL, yakin lah pasti itu akan bagus lah ya. Lebih hemat, lebih efisien, lebih efektif, ya lebih berkualitas akhirnya ya. Nah, yang biasa terjadi kalau pengusaha itu mengabaikan itu konflik sosial ya, konflik dengan masyarakat. Dan di dalam AMDAL itu menjadi perhatian penting dan yang strategis ya, yang bisa dinikmati oleh para pengusaha ya. Nah, kalau lebih detail lagi sekarang sebenarnya ada program dari pemerintah itu yang disebut dengan PROPER. Jadi program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, harusnya itu disambut meriah oleh para pengusaha, tapi tampaknya masih banyak juga pengusaha yang melihat itu sebagai beban. Ada kategori yang paling bagus itu perusahaan yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, itu kategori emas ya. Itu pasti kalau yang sudah dapat emas dan objektif, proper emas dan objektif, itu perusahaannya akan berjalan dengan bagus, berkelanjutan, dan lingkungannya akan terjaga, dan masyarakatnya akan senang dengan perusahaan tersebut ya, pasti itu. Ya, kalau hijau itu ya sudah pasti perusahaannya akan berjalan dengan bagus, tapi manfaat ke lingkungannya ya lebih kecil dibandingkan dengan yang. Nah, yang parah ini yang hitam dan merah. Ya, jadi ada perusahaan yang ya pasti bermasalah tadi, yang hitam itu, hitam pekat itu, namanya hitam ya. Jadi nggak ada cahaya, keuntungan untuk lingkungan maupun masyarakat ya. Kalau sudah ada upaya dari perusahaan yang hitam tadi, ya, tetapi belum mencapai standar, itu masuk kategori merah. Tapi kalau perusahaan merah yang sudah melaksanakan standar pengelolaan lingkungan, standar ya, umum, itu masuk kategori biru. Ya. Nah, saya kira kita juga siap untuk membantu Markon Group ini yang banyak tenaga ahlinya untuk membantu perusahaan-perusahaan yang belum punya kategori hijau atau emas, masih di kategori hitam, merah atau biru gitu ya. Ya, saya kira begitu. Oke, baik nih Pak. Tadi itu saya sempat mendengar Pak Bapak menyebutkan RKL dan RPL, dan secara garis besar juga kan AMDAL ini kan tadi kan
menganalisis ya Pak ya secara ilmiah dampak negatif dan menetapkan rencana pengelolaan dan juga pemantauan lingkungan. Apa sih Pak pentingnya RKL dan RPL ini dalam penyusunan dokumen AMDAL ini Pak? Ya. Bisnis. Produk dokumen AMDAL maupun RKL itu adalah RKL dan RPL. RKL itu rencana pengelolaan lingkungan, RPL itu rencana pemantauan lingkungan. Itu sebenarnya produk secara akademik dan kajian ilmiahnya yang dibutuhkan oleh pengusaha dan oleh lingkungan itu dokumen RKL dan RPL. Nah, di dokumen RKL itu kan sebenarnya dampak yang diperkirakan terjadi, dampak besar, dampak penting, hipotetik gitu ya, itu dikelola dengan baik dengan cara tertentu, langkah tertentu, standar hukum tertentu, teknologi tertentu, sehingga akan terkelola dengan bagus dan hasilnya tidak merusak lingkungan. Ya. Dan itu poin-poinnya sesuai dengan kegiatan dari proyek tersebut yang menimbulkan dampak. Misalnya kalau pertambangan itu pasti bekas dari tambang yang sangat luas itu hamparannya itu akan menjadi lubang-lubang gitu, ya, lubang yang sangat luas dan banyak yang tidak berhasil itu. Jadi program reklamasi itu menjadi penting. Atau kalau yang kecil mungkin di kota-kota ini industri yang mengeluarkan pencemaran air. Nah, itu harus punya instalasi pengolahan air limbah. Jadi kalau dalam bahasa aturan yang luar itu disebut dengan pertek ya. Oh, pertek. Ya, peraturan teknis ya tentang yang menjadi dampak penting. Ada 4 pertek sebenarnya yang terbaru ini. Undang-undang peraturan pemerintah tahun 2021. Satu, persetujuan teknis tentang limbah cair, karena banyak kalau industri menggunakan cair. Yang kedua tentang LB3, ya, LB3 itu limbah bahan berbahaya dan beracun. Ya. Ini kalau di kota ini banyaknya LB3 itu gambarannya oli lah ya. Oli itu kan banyak sekali itu yang digunakan oleh perusahaan kendaraan dan sebagainya. Itu kan biasanya dibuang begitu banyak ya, dibuang atau merusak. Itu masuk B3 dan itu sekolah. Kemudian ada polusi udara ya. Itu ada pertek tentang emisi udara. Dan yang keempat adalah tentang lalu lintas. Itu ada disebut dengan andalalin ya, dampak lingkungan untuk lalu lintas. Nah, itu hal yang baru yang pasti kalau perusahaan membuat itu akan terbantu sehingga dalam jangka panjang tidak merusak lingkungan. Ya. Saya kira begitu. Oke, baik, berarti untuk secara garis besarnya emang AMDAL ini emang satu kesatuan sebuah dokumen untuk melanjutkan dokumen yang lainnya ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya, berarti ya. Oke, apa sih namanya Pak? Apa sih AMDAL ini untuk mencegah? Gimana sih bahasanya? Dekat-dekatkan dulu. Apa AMDAL untuk mencegah kerugian dalam jangka panjang? Maksudnya gimana? Udah secara konteks episode 1 ini kayak udah ya Pak ya. Udah menjawab sih. Tadi nyinggung secara teknis kan nyinggung RKL LPL dikit ya. Cuman kan tadi secara sebelumnya itu udah membahas terkait penting AMDAL itu penting gitu untuk kegiatan usaha gitu ya. Gitu penutupnya ini terkait promosi aja gitu. Ya. Promosi apa nih? Kita tadi yang terkait RKLPL, pertek kan itu kayak informasi aja gitu loh di dokumen AMDAL itu, dan pembiayaannya pun terpisah kan biasanya itu. Gak apa tadi? Nanti ada closing statement dari saya gitu ya. Ya. Berarti yang terakhir ini nggak perlu dijelasin ya, jangka panjang. Ya nggak usah, itu udah terjawab tadi. No, nanti pas tiap Pak Nur ngomong ke Pak Nur aja lah no. Kalau Pak Nur ngomong gitu ya, kan gue nanya dia itu sampai langsung ke soalnya ke Pak Nur, kan kita cobain satu kamera. Tapi dia nyolotnya ke Pak Nur. Gak bisa loh. Bisa di zoom.
Lu pecah dia. ya. Enggak. Ya bagus juga sih. Dijung gitu. Kalau jadi mau kayak dua satu kamera. Kayak di terus juga di crop dikit atau misalnya diagak ke arah tepat tuh gitu loh biar narasumber di video itu tuh Kelihatan goyangnya kan bisa. Biasanya kan kamera tuh ketika pindah langsung pindah dia kameranya udah ada 3 kamera biasanya kalau podcast. Iya. Lanjut dulu, Iya. penutup closing. Penutupnya gimana? Nanti evaluasinya nanti closing dulu. Ya nanti kalau udah selesai itu kan diedit gitu kan, Baru gitu. akan diselesaikan. Nah finalnya nanti kan akan sebelum diupload umum itu akan kita lihat gitu. Nah dari situ nanti akan kita perlu penambahan apa gitu. Ya, closing. Itu siapa yang ngomong? Dari Pak Nur aja. Cuman Legit yang ngasih pengantar. Ini dari pembahasan kita ini Pak gitu terkait Apa urgensi ini? AMDAL begitu. Iya. Nah kira-kira Rangkumannya. ya kira-kira apa kira-kira closing statement dari Pak Nur tentang topik kita hari ini apa gitu. Gitu. Dan barangkali nih apakah ada ini apa namanya promosi Oh, apakah promosi untuk apakah harapan nggak sih bukan promosi? ya Apa harapan kedepannya untuk acara pada ya hari ini? Tadi ngantuk sih. sangat ngantuk sih. Ya, Oh ya lanjut. Pak ya, saya muak-muak. Tenang aja. Nanti makin bagus pasti. Oke. Ya iramanya udah bagus cuman isinya aja yang belum. Hah? Iramanya udah bagus isinya aja yang perlu dipertajam. Ya makin pengalaman nanti makin bagus. Oke, ya udah. Tenang aja. Ya. Ini baru pertama kok. Isi apa nih maksudnya Nol? Udah lanjut dulu. Oke. 1. 2, 3, 2, 1. Oke, baik nih Pak. Sangat banyak juga ya obrolan kita tentang AMDAL, RKL, LPL dan yang lain-lain. Oke nih Pak, untuk apa sih namanya? Bahasanya apa tadi? Closing statement. Oh, Kira-kira closing statement untuk pembahasan kita kali oke. ini. Apa sih Pak untuk closing statementnya pada agensi AMDAL bagi dunia bisnis bagi Bapak? Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Para pengusaha yang kami hormati itu butuh pandangan yang dirubah ya, mindset yang dirubah bahwa AMDAL itu tidak membebani. AMDAL itu tidak membuat biaya menjadi lebih tinggi, menjadi waktunya hilang karena proses AMDAL, tapi justru AMDAL itu akan membantu para pebisnis pengusaha itu untuk makin efisien, makin efektif. Bahkan sekarang kan kalau butuh investor, ya butuh dana dari bank atau dana dari investor luar negeri, itu wajib itu harus ada dokumen AMDAL. Tanpa itu tidak akan dapat dananya. Nah, itu juga sangat strategis sebetulnya untuk membantu pengusaha. Nah, tadi saya bilang akan juga konflik sama masyarakat. Jadi pengusaha yang komitmen dengan dokumen AMDAL ini nanti akan terjadi keseimbangan bahwa AMDAL itu melindungi lingkungan is okay, tapi AMDAL ini juga menguntungkan bagi bisnis is okay. Itu jalan bersama-sama dan jalan paralel, sehingga misi besar dari AMDAL adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan itu bisa terwujud. Dan problem utama dunia kita ini pemanasan global, perubahan iklim itu juga akan bisa dikurangi atau bisa diatasi. Kalau dulu kita hidup dalam suasana yang nyaman, kita juga akan bisa menikmati yang nyaman, berkelanjutan. Kita bisa mewariskan lingkungan yang sehat dan baik ini pada anak cucu kita. Jadi mari kita wujudkan pembangunan dengan sinergi antara AMDAL dengan bisnis, dan kami di Malkon itu sangat ingin membantu para pengusaha, pemerintah ataupun siapapun lah yang terkait dengan bisnis dan lingkungan itu. Kami siap membantu untuk menyusun dokumen itu yang berkualitas, cepat selesai, dan akan menjadikan lingkungan ini serta bisnis ini menjadi masa depan yang baik. Ya. Baik Pak, tadi itu kan closing statementnya ya. Kalau harapan untuk
Ya kalau harapannya hari ini tentu banyak dilihat nih ya. Pendapat-pendapat yang positif, mindset yang positif itu akan banyak didengar oleh seluruh masyarakat ya. Dan semakin AMDAL ini menjadi alat untuk membantu masyarakat, membantu bisnis, juga membantu pemerintah ya. Oke, terima kasih Pak Nur untuk Kakak sudah menyempatkan waktunya hadir di acara podcast kami pada hari ini. Jika ada salah kata, saya sebagai moderator mohon maaf kepada Pak Nur dan kepada pemirsa semua yang pada nonton acara Malpot Podcast pada hari ini. Dan sampai jumpa. Selamat sore, pagi, dan siang semua. Apa gue bikin sendiri closing statementnya?